Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pembelajaran online setelah kita melaksanakan ujian tengah semester. Nah, pada hari ini Ustazah akan menyampaikan materi di pelajaran PPKN. Kita lihat dulu ya. Di PPKN tema 3 itu ada KD yang menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar, dan seterusnya. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Sekarang kita buka halaman 1. Ya, silahkan buku paketnya yang tema ketiga dibuka halaman 1. Kita baca bersama-sama yuk. Tugasku sehari-hari. Siti siswa kelas 2. Siti tinggal di kampung. Rumah Siti terletak di antara rumah Adi dan rumah Ayu. Siti siswa yang rajin dan pandai. Siti selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Di rumah, Siti anak yang berbakti. Siti selalu membantu ayah dan ibu. Siti juga seorang anak yang rajin beribadah. Teman-teman Siti banyak yang berbeda agama. Mereka menjalankan ibadah masing-masing. Di lingkungan rumah, Siti memiliki banyak teman. Mereka sering bermain bersama. Kegiatan yang dilakukan oleh Siti. Kita juga bisa tahu informasi di mana Siti tinggal. Nah, di sini ada tulisan Siti tinggal di kampung. Nah, jadi ini tempat tinggal Siti. Tepatnya di mana Ustazah rumahnya? Di sini tertulis terletak di antara rumah Adi dan rumah Ayu. Nah, jadi rumah Siti itu di antara rumah Adi dan rumah Ayu. Siti juga selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, ini dia informasinya yang kita dapat di sini. Siti ternyata juga anak yang berbakti. Nah, dia selalu membantu ayah dan ibunya. Dia juga rajin beribadah dan memiliki banyak teman walaupun berbeda agama, tetapi tidak saling berhantem. Kita baca halaman 3. Tugasku sehari-hari di rumah. Hari ini adalah hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali merawat kebun di belakang rumah. Ibu memetik sayuran. Ayah mencabut rumput. Siti dan adik menyiram sayuran. Semua bekerja sama merawat kebun. Hasil panen kebun sayur sebagian dijual. Siti dan adik selalu membantu ayah dan ibu. Membantu ayah dan ibu adalah tugas Siti di rumah. Nah, kita bisa tahu di rumah tugas Siti adalah membantu ayah dan ibu. Nah, ini dia di kalimat yang terakhir. Kita jadi tahu nih, ternyata ada banyak sekali tugas yang ada di rumah. Ada beragam tugas di rumah. Nah, ini dia. Sekarang Ustazah kasih informasi tentang keberagaman tugas di rumah. Ada apa saja ya? Nah, tugas ayah: mencuci kendaraan, memperbaiki rumah yang rusak, membersihkan kebun, memotong dahan pohon, membantu anak-anak belajar, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Sekarang tugas ibu: ada menyiapkan sarapan, memasak makanan, membersihkan rumah,
mencuci piring, lalu membantu anak-anaknya belajar. Sekarang yang terakhir, tugas anak nih. Tadi membantu ibu mencuci piring, membantu ibu menyiapkan makanan, membantu ibu membersihkan rumah, atau membantu ayah mencuci kendaraan, dan bisa membantu saudaranya untuk belajar. Tuh, saling membantu antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lain. Kita juga harus berperilaku yang sopan terhadap setiap anggota keluarga. Nah, ini ada perilaku santun terhadap anggota keluarga di rumah. Kepada anggota keluarga yang lebih tua, kita harus menghormati dan berbicara yang santun. Dan yang lebih muda, kita harus menyayangi mereka. Ini ada beberapa contoh perilaku yang santun terhadap anggota keluarga. Yang pertama, berkata sopan kepada kedua orang tua. Jadi sama ayah dan ibu berkata yang baik ya. Lalu kalau kita mau pergi, harus berpamitan kepada orang tua sebelum berangkat sekolah. Gak cuman berangkat sekolah aja ya. Kalau misalkan nih mau pergi bermain bersama teman, kita harus pamit. Kemudian, nah ini orang tua yang sedang membantu anaknya belajar. Nah, saat diajarin sama orang tua juga harus santun sikap kita. Tidak boleh membentak atau marah, apalagi malas untuk belajar. Jadi tetap harus rajin dan sopan ketika berkomunikasi dengan orang tua. Nah, selain kepada orang tua, kita juga harus bersikap sopan, santun, dan adil terhadap sesama, terhadap teman atau saudara kita. Misalkan nih, perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yang pertama, bermain bersama, tidak membeda-bedakan teman. Jadi, semua teman itu sama. Kita tidak boleh membeda-bedakan mereka. Kalau misalkan ada yang mau bermain bersama, ya diajak. Gitu ya. Yang kedua, membantu teman yang kesulitan belajar. Misalkan kita sudah paham nih materinya matematika. Nah, kalau ada teman yang kesulitan, kita mengajari mereka. Lalu membantu teman yang terkena musibah. Nah, ini ada gambar temannya sakit, jatuh dari sepedanya. Nah, teman yang lain membantu, tidak meninggalkan mereka. Contoh yang terakhir, bersikap adil, berbagi makanan dengan teman. Nah, misalkan nih udah masuk sekolah, nanti kalau misal ada yang bawa makan berlebih, temannya dibagi dan membaginya harus adil. Nah, inilah contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Masih ingat bunyinya? Bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada kata kunci adil. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi PPKN. Seperti biasa, ada yang harus dikerjakan sebagai latihan. Nah, kerjakan LKS tema yang ketiga, halaman 25 sampai 26. Yang bagian 1 dan 2 saja, bagian pilihan ganda dan isiannya saja ya. Boleh langsung dikerjakan di buku LKS atau boleh ditulis di buku tulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.